Leicester City datangkan Michael Golding dari Chelsea. Leicester City telah merekrut gelandang muda The Blues Michael Golding dengan kontrak 4 tahun tanpa menginformasikan nilai transfernya. Hal itu diumumkan klub promosi Liga Premier Inggris itu, Minggu tanggal 7 April. Pemain berusia 18 tahun itu baru melakukan satu penampilan senior untuk The Blues, yakni saat ia menjadi pemain pengganti ketika The Blues menang 4-0 atas Preston North End di ajang Piala FA, Januari lalu. Saya benar-benar tidak sabar untuk membuat lompatan-lompatan dan gebrakan-gebrakan pada karir saya di sini, di Leicester, dan bekerja keras untuk membantu tim sebanyak mungkin semampu saya, kata Golding, dikutip dari laman resmi Leicester. The Foxes mengejutkan banyak pihak ketika mereka mampu menjuarai Liga Premier Inggris pada musim 2015-2016 serta saat menjuarai Piala FA pada 2021. Tentu saja sejarah klub ini telah berbicara sendiri. Ada banyak pemain hebat di sini dan saya ingin menyerap sebanyak mungkin informasi dari pemain-pemain senior, untuk belajar dari para staf, dan mudah-mudahan menjalani musim yang bagus, ungkap Golding. Golding merupakan kapten timnas Inggris saat mereka tampil di Piala Eropa U17 2023 silam di Hungaria, serta pernah tampil untuk timnas di level U16 dan U18. The Blues turunkan harga Lukaku biar cepat laku. Masa depan penyerang Belgia Romelu Lukaku masih tanda tanya. Si biru sang pemilik berniat menjualnya tapi tak ada yang minat. Lukaku diboyong Chelsea dari Inter Milan pada musim panas 2021 lalu. The Blues merogoh kocek hingga 113 juta euro, atau setara 1,9 triliun rupiah saat itu. Lukaku kemudian dipinjamkan ke AS Roma musim lalu. Masa peminjamannya kini telah habis dan Lukaku kembali ke Stamford Bridge. Akan tetapi, Lukaku kehilangan tempat di Chelsea. Sang pemain pun mulai dilego ke klub lain. The Blues rela merugi dan menurunkan harga Lukaku jadi 38 juta euro atau setara 791 miliar rupiah. Si biru pun tak anti kepada klub rival sesama Liga Inggris, mereka membuka pintu kepada klub manapun yang berminat memboyong mantan penyerang Manchester United itu. Terbaru, penyerang 31 tahun itu diminati oleh Napoli. Apalagi Napoli kini dilatih oleh Antonio Conte. Sebagaimana diketahui, Lukaku dan Conte pernah bekerja sama di Inter Milan. Si biru pun siap untuk melepas Lukaku. Terlebih Chelsea meminati stiker Napoli Victor Osimhen. Napoli siap untuk tukar tambah, namun The Blues menolak. Si biru cuma ingin menjual Lukaku dengan cash tanpa embel-embel opsi apapun. Chelsea juga akan menurunkan harga lagi demi Lukaku cepat laku. Lima bakat terpendam yang bisa didatangkan Chelsea hemat biaya. The Blues terkenal dengan kebiasaan merekrut pemain muda berbakat dengan harga premium, alias super mahal. Dari Moises Caicedo dan Enzo Fernandez hingga Mikhailo Mudryk dan Nicolas Jackson, Chelsea telah mendatangkan beberapa pemain muda terbaik di dunia dengan harga tinggi. Beberapa rekrutan tersebut, seperti Cole Palmer dan Malo Gusto, terbukti sukses. Tetapi ada juga yang belum bersinar atau mungkin tidak akan pernah bersinar dengan seragam London biru. Musim panas ini, si biru memiliki harapan besar untuk Estevo Willian dari Palmeiras. Dia memenuhi semua kriteria prospek superstar yang seharusnya diincar The Blues dengan investasi besar ala Real Madrid dengan transfer mereka untuk Vinicius Junior dan Endrick. Namun, uang bukanlah hal yang tak terbatas, bahkan untuk The Blues. Bagaimana jika The Blues memutuskan untuk mengejar pemain muda top dengan diskon besar alih-alih pemain premium super mahal tapi resikonya juga semakin besar? Resiko besar yang bisa saja terjadi karena pemain yang dulunya prospek papan atas tetapi kehilangan kilaunya karena pelatih yang buruk, rekan setim yang payah, atau rekan setim yang terlalu bagu, atau berpengalaman di posisi yang sama. Berikut adalah 5 pemain potensial yang bisa dibeli dengan harga murah oleh Chelsea di bursa transfer musim panas ini. 1. Mohamed Ali Chow, striker Nice. Pernahkah mendengar nama Mohamed Ali Chow? Mungkin tidak,
kecuali Anda benar-benar mengikuti perkembangan penyerang Ligue 1 Prancis yang sedang naik daun atau terobsesi dengan La Liga. Ali Cho bergabung dengan Real Sociedad pada 2022 dengan biaya 15 juta euro atau kurang setelah menjadi salah satu talenta paling menarik di sepak bola Prancis untuk Angers yang saat itu berada di papan bawah. Banyaknya pemain depan hebat di San Sebastian membuat Ali Cho tidak pernah mendapatkan kesempatan bermain. Namun, Nice, tim papan atas Ligue 1 Prancis dengan pengalaman Liga Champions, merekrutnya pada musim 2023-2024 hanya dengan 12 juta euro saja. Ali Cho mungkin memiliki jalur yang lebih dekat ke Manchester United karena koneksi INEOS, tetapi setelah pendekatan gagal terhadap Jean-Claire Todibo, koneksi itu mungkin tidak perlu dikhawatirkan oleh The Blues. Sebagai salah satu penyerang paling atletis di dunia, Ali Cho baru berusia 20 tahun meskipun memiliki pengalaman profesional sejak 2020. Dia adalah pemain fenomenal yang pantas dipertimbangkan Chelsea dan perlu dipantau di musim 2024-2025. 2. Bryan Gil, gelandang serang Tottenham. Playmaker Tottenham, Bryan Gil, mungkin lebih familiar bagi fans Chelsea karena pemain internasional Spanyol ini bermain di kota London. Gil sering menjadi bahan lelucon sejak bergabung dengan Tottenham, tetapi dia adalah momok menakutkan bagi lini belakang di La Liga, dan salah satu pemain dengan permainan terbersih di Spanyol. Dia pertama kali menarik perhatian dengan penampilan cemerlang sebagai pemain pengganti melawan Real Madrid. Mantan pemain Sevilla dan Eibar ini sudah menjadi pemain tim utama sejak 2018 dan baru berusia 23 tahun, tapi, Tottenham terus gagal memanfaatkan pemain dengan kemampuan teknik terbaik di seluruh skuad mereka. Membeli pemain dari rival langsung memang sulit, tapi mungkin si biru bisa menunggu dia setuju pindah ke, misalnya, Feyenoord, lalu mengatur kesepakatan dengan klub yang lebih kecil untuk mendatangkannya. 3. Karim Adeyemi. Striker Dortmund, Karim Adeyemi adalah talenta yang lebih menarik daripada Gil, meskipun ia juga lebih mengecewakan dan berisiko gagal total di Borussia Dortmund. Adeyemi bahkan bisa menjadi pemain cadangan di Dortmund. Meski pergantian pemain musim panas ini bisa memberinya kesempatan baru di bawah mantan gelandang BVB Nuri Sahin, Adeyemi menghadapi banyak tantangan. Ada banyak spekulasi tentang seberapa besar keinginan Adeyemi untuk sukses di level elit sepak bola. Tetapi banyak yang tidak adil dan mengabaikan fakta bahwa Adeyemi bermain di bawah pelatih yang buruk, tanpa ide serangan nyata atau kepercayaan pada pemain muda seperti Adeyemi dan rekannya dari Jerman, Youssoufa Moukoko. Ia akan sangat diuntungkan dengan bergabung dengan proyek pembinaan pemain muda sejati seperti The Blues, bukan seperti Dortmund yang berpura-pura peduli dengan pemain muda tetapi hanya fokus pada beberapa superstar seperti Erling Haaland dan Jude Bellingham. 4. Adam Hložek, winger Leverkusen. Adam Hložek luput dari radar meski Bayer Leverkusen meraih sukses besar. Hal itu karena Die Werkself memiliki begitu banyak talenta menyerang sehingga sulit bagi pemain sayap tidak ortodoks seperti Hložek untuk masuk. Pemain bintang Republik Ceko ini dulunya adalah prospek paling digembar-gemborkan di Leverkusen setelah Florian Wirtz. The Blues bisa merekrutnya dengan harga murah jika mereka bisa memberikan proposal yang menarik. Si biru memiliki celah di sayap kiri dengan Mykhailo Mudryk yang sedang kesulitan. Hložek dan Mudryk bisa saling menguntungkan melalui kompetisi, keduanya adalah pemain yang membutuhkan motivasi. Masih berusia 21 tahun, Hložek hanya menjadi starter 5 pertandingan untuk Leverkusen musim lalu namun tetap memiliki 5 kontribusi gol. Ketika ia bermain, ia membuat perbedaan, itu cukup untuk dipercaya. 5. Patrick Wimmer, penyerang Wolfsburg, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Patrick Wimmer adalah salah satu pemain terbaik di Bundesliga pada musim 2022-2023. Namun, Niko Kovac dan kawan-kawan, secara tidak masuk akal menyingkirkannya pada 2023-2024 dalam salah satu musim dengan manajemen terburuk di seluruh Eropa. Pemain internasional Austria ini hanya mencatat 597 menit Bundesliga, sementara ia memiliki 12 kontribusi gol hanya dalam 1665 menit di musim sebelumnya. Musim pertamanya bersama Wolfsburg setelah sebelumnya tampil apik untuk Arminia Bielefeld.
Wimmer adalah pemain menyerang terbaik yang kebanyakan orang belum pernah dengar. Ia adalah talenta teknik teratas dengan kemampuan kreativitas elit dari sayap dan bisa menjadi pemain rotasi yang sukses di Stamford Bridge dengan biaya yang sangat kecil.